underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, pemerintah menghimbau keras kepada perusahaan agar memberikan THR kepada karyawan. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini pemerintah itu setiap tahun itu kan juga dipusingkan dengan masalah THR. Ya. Pegawai negeri enak sekali. Ya, di samping dapat THR, dapat gaji ke-13. Ya. Rupa-rupanya pemerintah cari duit lebih gampang daripada perusahaan swasta. Ya kan? Karena ya pemerintah itu kalau ngutang kan gampang ya. Tapi kalau swasta ngutang susah. Ya. Jadi berbahagialah pegawai negeri karena diperlakukan oleh pemerintah dengan sangat baik. Kalau nggak masuk kerja ya nggak dipotong, betul. Pandemi atau tidak pandemi ada gaji ke-13, sekarang ditambah ada THR ya. Jadi luar biasa. Nah, sekarang yang merasa pengusaha itu juga keluh kesah. Ini sepertinya yang pemerintah perhatikan tuh kok cuman buruh terus ya, karyawannya terus ya. Pengusaha diharuskan begini, diharuskan begitu, ya. Tetapi rasanya pengusaha itu kok nggak dipikirkan secara lebih adil, ya. Kemarin pandemi, ya kita susah juga pengusaha itu, ya. Yang disubsidi katanya pajaknya itu ya dikurang-kurangi atau gimana, ya. Nah, tapi ya itu tidak terasa begitu banyak, ya. Terus juga kalau di luar negeri itu ada subsidi gaji pegawai, pegawai yang dari swasta itu ditanggung 60% oleh pemerintah, atau bahkan 70%. Tapi di sini kan nggak ada. Yang disubsidi cuman misalnya kita punya uang sewa ya, uang sewanya dibantu berapa persen, PPN-nya ditanggung pemerintah, hanya itu aja. Dan sekarang soal THR, 2 tahun ini kan pengusaha itu kan setengah mati. Kalau kita lihat tuh hotel-hotel pada tutup, restoran-restoran tutup, mal-mal pada gentayangan, toko-toko semua pada halusinasi, ya. Jadi relatif bisnis itu jalannya sangat jelek, pabrik-pabrik juga jelek. Yang istimewa kan pabrik-pabrik obat, ya. Kesempatan orang sakit butuh obat, dia untung besar, ya. Nah, sekarang pandemi baru mau selesai ini, usaha baru mau bangkit. Tiba-tiba diwajibkan memberi THR yang penuh. Ya kalau enggak dikenakan sanksi. Ini kan sepertinya kok pemerintah ini enggak mengerti posisi pengusaha. Ya, sebetulnya masalah THR macam-macam itu pengusaha itu sudah cukup ngerti kok. Ya kalau perusahaannya itu baik, enggak cuman THR, gaji itu juga bisa ke-13 dan ke-14. Kalau kita survei sama perusahaan-perusahaan atau karyawan perusahaan itu sudah pada pernah ngalami kok itu gajinya sampai 13 maupun 14 juga ada THR. Tapi sekarang lagi kondisinya seperti ini kan tahu setengah mati. Ya, jadi pengusaha itu semua paham bahwa karyawan tuh harus diperlakukan baik dalam sistem win-win. Kalau yang bahagia perusahaannya saja, karyawannya tidak bahagia, ya tidak tahan lama. Pasti karyawan itu akan keluar. Cepat-cepat cari pekerjaan lain. Sehingga perusahaan-perusahaan yang benar itu sudah mengerti. Kalau perusahaannya untung banyak, cukup, pasti karyawannya juga ikut senang dan sejahtera. Gaji 13, 14, 15 itu bukan kata mustahil. Juga THR. Nah, sekarang ini kok diancam-ancam harus kasih THR penuh, ya. Kalau enggak akan dikenakan sanksi, bahkan membentuk satgas. Siapa yang merasa tidak dapat THR dari perusahaan disilahkan lapor. Wah, ini kan sepertinya kok pengusaha itu kan dianak tirikan, ya. Ya kan? Sebetulnya karena situasinya pandemi seperti ini masih baru bangkit, mestinya ya pemerintah itu harus ya untuk pengusaha yang sudah mampu, seperti tadi itu kan, perusahaan obat, rumah sakit yang selama ini dapat bisnis, adanya pandemi ini tentu mereka punya keuntungan banyak, itu boleh dipersilahkan memberi THR. Tapi bagi yang belum,
ya mestinya ikut prihatin, jangan malah ditakut-takutin. Ya, dan sekarang terus terang loh ya, para pengusaha itu merasa ini kok karyawan atau buruh itu sama pemerintah lebih dimanjakan daripada pengusaha. Padahal pengusaha itu kan bayar pajak. Hasil keuntungan itu bayar pajak. Ya, katanya negara itu baru kuat kalau wira swastanya banyak. Ya, nah justru wira swasta itu harus diperlakukan adil sama pemerintah, baru negaranya bisa kuat. Nah, sekarang kok pengusaha diancam-ancam terus, UMR ditekan-tekan harus naik, dan rasanya pemerintah kok ikut terus ya. Mestinya kalau demo-demo itu bukan untuk naik UMR dan macam-macam, tapi harusnya fasilitas dari negara yang diberikan kepada rakyatnya itu yang harus ditingkatkan. Transportasi yang bagus, yang murah, itu yang harus diutamakan, bukan pengusaha yang ditekan-tekan seperti ini. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om